Salve fratres. Jadi pendeta MYM dengan percaya diri bikin judul bombastis. Makin banyak Katolik kritis terhadap dogma, seakan-akan dunia Katolik sudah retak, altar mau roboh dan dogma siap runtuh. Padahal faktanya itu hanya ilusi murahan. Memungut 2-3 komentar jemaat kecewa lalu disulap menjadi narasi gereja Katolik di ambang kehancuran. Logika macam ini sama persis seperti berkata, ada 2 orang sakit perut di Jakarta, maka seluruh bangsa Indonesia kena wabah. Ya, sebenarnya kritik Katolik sama dengan vitalitas, bukan kehancuran, Pak Pendeta. Sejarah menunjukkan bahwa Katolik selalu terbuka pada kritik. Dari perdebatan Arius di Konsili Nicea, Luther di abad ke-16, sampai perdebatan modern soal liturgi. Karena kritik tidak menghancurkan, justru mengokohkan kekatolikan. Ya, gereja punya magisterium, konsili, dan paus untuk mengolah kritik. Kritik adalah api yang menempa besi, bukan palu yang memecahkan kaca ala Protestan. MYM gagal paham. Kritik internal di Katolik adalah tanda vitalitas iman. Sementara di Protestan, kritik internal justru berarti perpecahan. Nah, ada logika busuk MYM. Seperti biasa, tidak lulus logika dasar kan. False equivalence. MYM samakan kritik Katolik dengan fragmentasi Protestan. Salah besar. Katolik bisa berdebat sengit, tetapi tetap satu altar. Protestan berdebat sebentar, langsung lahirlah sinode baru. Kemudian yang kedua, circular reasoning. MYM teriak sola scriptura sebagai standar, tapi prinsip itu sendiri tidak ada di Alkitab. Dia membela sola scriptura dengan sola scriptura. Itu lingkaran setan, bukan logika. Yang ketiga, tentu saja pasti selalu ada ad hominem. MYM hina jemaat Katolik sebagai setia. Jemaat Katolik setia itu sebagai culun polos. Ironis sekali, umat Katolik culun itulah yang melahirkan Agustinus, Aquinas, Ratzinger, nama-nama raksasa intelektual dunia. Bandingkan dengan Protestan YouTube yang isinya debat murahan antar pendeta. Ya, bahkan sekelas Elia Miron saja bikin pendeta ketar-ketir. Kemudian non sequitur. MYM klaim karena ada jemaat Katolik kritis berarti Protestan menang dari Hong Kong. Tidak nyambung. Katolik berdiri kokoh 2000 tahun, Protestan malah jadi 45.000 cabang baru 500 tahun. Mana yang sebenarnya kalah? Fragmentasi Protestan itu bukti kerapuhan, ya. Injil versus karismatik, saling tuding sesat, jemaat pecah, sinode baru lahir. Teologi kemakmuran, satu pihak anggap berkat materi tanda iman, pihak lain bilang sesat, ya, jemaat lagi-lagi pecah. Pendeta YouTube saling serang, saling tuduh doktrin sesat, jemaat terbelah, gereja pecah. Ya, nah tapi ada yang sepele seperti perebutan kursi sinode, bukan soal doktrin tapi soal siapa ketua. Hasilnya denom baru, keren. Konteks lokal misalnya, satu kampung bisa punya 3-4 gereja Protestan dengan nama mirip, tapi jemaatnya saling jegal, apalagi soal perpuluhan. Ya, setiap kritik di Protestan sama dengan denominasi baru, setiap kritik di Katolik sama dengan konsili baru, dogma makin kokoh. Ya, sekarang kan Katolik sedang dalam masa sinodalitas. Jadi, saudara-saudara, retorika MYM itu sebenarnya proyeksi ketakutan. Mari kita jujur, MYM butuh narasi Katolik retak untuk menutupi krisis di tubuh Protestan sendiri. Karena kalau umat sadar realitas, mereka akan lihat bahwa Katolik diuji tetap satu, Protestan diuji pecah-pecah tidak terkendali. Retorika MYM itu ibarat pemain sulap murahan melempar asap supaya penonton tidak lihat panggungnya sendiri yang terbakar. Ya, jadi so my friends, kritik Katolik itu bukan tanda runtuh, tapi tanda kehidupan. Gereja Katolik ditempa kritik, bukan dihancurkan kritik. Protestan justru yang hancur karena kritik internal yang tidak pernah selesai. Ya, jadi pendeta MYM sekedar membela denomnya sendiri yang sebenarnya baku naik dengan denom-denom lain. Ya, jadi judul yang benar bukan makin banyak Katolik kritis terhadap dogma, tapi makin banyak Protestan kritis, makin banyak gereja pecah, dan makin sengsara pendeta MYM harus membela kebakunaikan Protestan itu. Dan itu bukan ramalan, itu fakta sejarah. Good job Protestantisme.